Hai semua, PT Sri Rezeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sritek, perusahaan tekstil ternama di Indonesia, secara resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin 21 Oktober 2024. Keputusan ini tercantum dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang. Permohonan pembatalan homologasi tersebut diajukan oleh PT Indo Barat Rayon setelah Sritek dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya. Tak hanya Sritek, anak perusahaan seperti PT Sinar Pancajaya, PT Bitratek Industri, dan PT Prima Ayuda Mandiri Jaya turut dinyatakan pailit beserta segala konsekuensi hukumnya yang mengikuti. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Hingga tahun 2023, Sritek tercatat memiliki total liabilities yang mencapai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Liabilitas jangka pendeknya meliputi hutang usaha sebesar 31,86 juta dolar Amerika Serikat, hutang jangka pendek senilai 11 juta dolar Amerika Serikat, dan surat utang jangka menengah sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, liabilitas jangka panjang didominasi oleh hutang bank sebesar 858,4 juta dolar Amerika Serikat, obligasi neto senilai 371,86 juta dolar Amerika Serikat, serta hutang jangka panjang kepada pihak berelasi yang mencapai 92,51 juta dolar Amerika Serikat. Angka-angka ini memperlihatkan beban finansial besar yang ditanggung oleh Sritek dan turut memperparah kondisi keuangan perusahaan. Keputusan pailit ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada masa depan karyawan Sritek. Ketua Pimpinan Unit Kerja Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Sritek Group, Slamet Kaswanto, menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi pemutusan hubungan kerja bagi karyawan. Saat ini, jumlah karyawan Sritek tercatat lebih dari 15.000 orang yang sudah berkurang dari 20.000 orang karyawan beberapa tahun sebelumnya. Keputusan pailit ini menjadi kekhawatiran besar bagi karyawan yang tersisa, mengingat besarnya resiko pengurangan tenaga kerja lebih lanjut. Pada Juni 2024 lalu, Sritek mengakui menghadapi tekanan berat dalam mempertahankan operasionalnya, terutama sejak pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, produk tekstil impor yang membanjiri pasar domestik semakin memperparah situasi. Gempuran produk tekstil asing membuat persaingan pasar domestik semakin ketat, memaksa Sritek menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan posisinya sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia. Pasar ekspor Sritek juga turut terpukul akibat ketidakstabilan politik global yang berkepanjangan. Konflik di berbagai negara mengakibatkan penurunan permintaan produk tekstil dari luar negeri yang secara signifikan menurunkan pendapatan Sritek. Tekanan pada pasar ekspor ini membuat perusahaan semakin sulit bergerak untuk memperluas pangsa pasarnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di tengah kondisi finansial yang serba terbatas. Selain tantangan eksternal, Sritek juga mengalami kesulitan internal dalam upaya restrukturisasi utangnya yang masif. Upaya perbaikan finansial yang sudah diupayakan ternyata tidak cukup menahan dampak dari tekanan pasar yang begitu besar. Situasi semakin berat dengan keputusan pailit ini yang membuat masa depan perusahaan dan para pekerjanya semakin tidak menentu. Sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, menjadi pukulan telak bagi Sritek yang selama puluhan tahun menjadi ikon industri tekstil nasional. Dengan beban hutang yang besar dan kendala finansial yang sulit ditangani, Sritek kini menghadapi tantangan terbesar dalam sejarahnya. Keputusan pengadilan ini bukan hanya berdampak bagi perusahaan, tetapi juga bagi 15.000 pekerja yang nasibnya kini tergantung pada langkah-langkah strategis yang diambil
oleh manajemen perusahaan untuk menghadapi masa depan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.